Selamat malam para pemirsa di studio. Studio apaan ya? Di kamar gua sendiri. Malam ini gua mau sharing ke lu semua, kepada teman-teman semua, kepada kalian semua, gimana trik lanjutan, tahap lanjutan kalau mau kreditnya cepat disetujui, khususnya kredit KUR, cepat disetujui, ya nggak? Kalau usaha sudah berjalan, BI checking, slik, aman, itu sudah kewajiban, ya nggak? Usaha ada, BI checking aman, semuanya itu kewajiban lah. Karena ya udah pasti kalau nggak lewat tahap itu udah pasti ketolak. Tapi malam ini kita bicara trik lanjutan, tahap advance, tahap lanjutan gimana caranya kredit disetujui, cepat disetujui. Ini langsung dari mbahnya kredit, ya nggak? Mbahnya tukang kredit, ya nggak? Makanya gue kasih tahu lo bukan cuman apa yang dilakukan itu sih biasa ya, trik lanjutan nih. Yang pertama nih, dengerin nih, ini langsung dari orang analis kredit yang kerjanya pontang-panting itu kan. Yang pertama adalah fast respon. Nah, ya enggak. Kok fast respon ngaruh ke terhadap penilaian kredit dikasih atau enggak ya? Secara tidak langsung ya. Karena apa? Seorang analis kredit akan lebih menyukai pertama dalam hal kalau nasabahnya atau calon yang mau minjem melalui dia kredit KUR fast respon. Karena di pikiran analis adalah, wah orang ini serius nih, pertama serius nih majukan kredit. Yang kedua, oh orang ini cepat menjawab, berarti apa yang disampaikan memang betul-betul jawaban dari dia. Bukan punten ya, sorry ya, dari settingan dari orang lain, jawabnya gini aja. Ya nggak? Ketiga, nanti kalau ada apa-apa nih, kalau dalam penagihan atau data-data kurang, orangnya cepet nih ngeresponnya nih ya, nggak lama ya nggak. Karena kalau kita analis kerja WA malam dibalasnya pagi atau WA pagi dibalasnya sore, wah ini kenapa nih kok lama banget ya? Terlalu lama. Emang orang nggak megang handphone sekarang, zaman sekarang sejam kayaknya tetap pegang handphone ya. Tapi kok kenapa lama balasnya? Berarti ada something nih. Atau mungkin dia lagi nyeting nih, kan pikirannya jelek semua. Analis kredit itu selalu berpikir negatif ya, jangan salah ya. Jadi kalau kalau orang yang paling negatif thinking itu salah satunya analis kredit. Kenapa? Karena mereka selalu mempertimbangkan hal-hal terburuk yang terjadi, ya nggak? Makanya mereka lebih lebih apa? Negatif thinking bukan berarti negatif jelek, tapi lebih prepare, lebih ke apa ya? Menghadapi resiko gitu kan. Resikonya diapain. Nah, makanya mereka akan lebih suka kalau teman-teman semua yang mau ngajukan kredit KUR itu fast respon, ya nggak? Bukan berarti fast respon 5 menit langsung, ya enggak juga sih. Ya paling nggak sejam, setengah jam kemudian kalau lagi sibuk kan lagi sibuk juga jaga toko misalkan, paling nggak sejam, oh ada balasan ini. Ya kan? Untuk tidak menimbulkan hal-hal negatif dari analis kreditnya. Yang pertama fast respon. Yang kedua adalah konsisten dalam jawaban, ya nggak? Seperti video-video gue selanjutnya udah sering nih. Konsisten. Kalau kemarin waktu ditelepon dijawabnya, "Pak, Bapak sehari kotornya berapa dapatnya?" 1 juta. Nah, ketika kunjungan, tiba-tiba Bapak jawab 3 juta. Terus besoknya lagi kunjungan lagi sama pemimpin bilangnya 5 juta. Wah, ini nggak konsisten nih kan. Mana yang bener ya nggak? Jangan-jangan beliau misalkan nasabahnya, calon nasabahnya yang ngajukan KUR, wah berarti jangan-jangan dia nggak nguasain. Atau mungkin analisnya berpikir bahwa, oh jangan-jangan bukan usaha dia nih. Makanya jawabannya ngaco kan. Nah namanya orang berjualan tahunan atau bulanan tahunan, pasti udah duluan kepala kan, Pak omset berapa sehari? Udah langsung bilang aja kan. Namanya juga hari-harinya yang dilalui kan. Tapi kalau jawabannya berbeda, ya berbeda terlalu jauh, misalkan kemarin bilang 1 juta, sekarang 1,5 juta Pak kadang-kadang. Nah itu masih oke lah, tapi kalau 1 juta, tiba-tiba 3 juta, tiba-tiba 5 juta sehari misalkan, itu kan tidak konsisten ya nggak? Karena apa? Akan menimbulkan curigaan, oh jangan-jangan usahanya bukan punya dia. Dia pakai usaha orang lain kan seperti itu. Itu yang kedua. Terus yang ketiga adalah kewajaran usaha ya enggak? Seorang analis kredit udah pasti udah banyak kunjungan, udah banyak dia nanya-nanya ke pengusaha, "Pak, ini omset berapa sehari?" Dengan skala usaha Bapak udah pikiran mereka udah tahu, oh berarti sehari paling dapat segini. Untung misalkan, kelontong misalkan nih, untung 7%, 8%, 10% udah bagus kan. Tapi ketika Bapak jawab 20%, 30%,
Berarti udah nggak wajar ya nggak? Karena apa? Karena analis kredit udah melanglang buana pasti kan, udah nanya-nanya ke berapa orang, ke banyak orang tentang usaha yang sejenis. Maka ketika ada sesuatu yang tidak wajar, pikirannya langsung, "Wah ini kenapa nih?" Kan. Jangan-jangan. Nah kan selalu baik lagi, analis kredit adalah orang yang salah satu orang yang pikirannya negative thinking ya. Ya tujuannya memang untuk menganalisa dan melihat sesuatu dengan hal yang wajar. Makanya ketika Bapak menjawab atau Bapak Ibu atau semua yang mau mengajukan KUR menjawab hal yang secara tidak wajar, maka langsung pikiran mereka langsung tidak wajar juga kepada Bapak dan Ibu ya nggak? Ya jawablah sewajarnya dan sebenar-benarnya ya nggak? Jangan sampai kurang-kurangin, jangan dilebih-lebihin ya nggak? Karena nantinya bakal jadi blunder malah ya nggak? Terus yang terakhir, supaya cepat diajukan kredit dan disetujuin kreditnya, tahap selanjutnya adalah administrasikan usaha teman-teman semua, Anda semua, lu semua dengan baik ya enggak? Akan lebih suka, lebih cepat prosesnya. Karena apa? Datanya sudah ada. Pencatatan harian udah ada ya enggak? Walaupun memang kadang-kadang pengusaha kadang-kadang wah ribet Pak. Kan KUR untuk yang ini Pak, untuk yang menang UMKM Pak, masa harus pencatatan? Ya memang betul, tapi kan kita dalam rangka mempercepat proses ya enggak? Bapak kalau dikasih orang yang catatannya rapi akan lebih suka kan, akan lebih yakin kan dengan usahanya dibanding, "Ya saya sih nggak nyatet Pak, cuman kira-kira sih," ya mungkin benar juga, diproses juga mungkin ya, tapi mungkin diprosesnya disetujuin misalkan karena mungkin Bapak pencatatannya kurang bagus, kurang rapi, mungkin disetujuin dengan diturunkan maksimalnya, karena, dicoba dulu segini misalkan seperti itu. Tapi kalau Bapak Bapak Ibu lu semua udah rapi semua, pencatatannya udah yakin nih analis kredit nih, dikasih sesuai dengan permohonan, nggak ragu-ragu tuh analis akan mengusulkan sesuai dengan permohonannya. Karena fast respon iya, ya nggak? Konsisten jawabannya, wajar dalam menjawab usahanya, administrasinya juga rapi, udah pasti akan lebih mempercepat proses kredit, ya nggak? Sehingga teman-teman nggak dalam ibaratnya usulan tuh nggak laci bawah lagi, tuh udah laci paling atas tuh ya nggak? Tinggal siap eksekusi aja. Ya itulah yang paling gue sampaikan, bisa gue sampaikan mengenai bagaimana lebih cepat agar proses kredit KUR teman-teman semua, lu semua disetujui ya dengan cara seperti itu. Memang bukan teknis-teknis perbankan. Oh usahanya udah bagus, slick BI check-nya udah bagus, itu mah udah pasti itu mah. Itu mah udah pasti harus dilewatin ya nggak? Dan ini adalah trik lanjutan ya nggak? Sehingga apa? Sehingga mengerti, oh ternyata orang bank itu tidak hanya melihat usahanya oke, jaminannya oke, slick-nya oke, nggak juga. Mereka juga lihat hal lain ya selain itu. Dan semoga yang Bapak jawab nanti kalau ketemu, kalau misalkan ada kunjungan dari analis kreditnya bisa lebih prepare ya nggak? Prepare bukan berarti nyiapin settingan, enggak. Prepare dalam artian ya sewajarnya aja, jawab sewajarnya sehingga semua akan berjalan dengan baik dan lancar. Oke guys, itu aja yang bisa gue sampaikan. Selamat malam.